Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Naml ayat 83, sebagaimana yang tadi kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kata Allah, ada satu hari nanti, pada hari itu semua umat akan dikumpulkan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan mahsyar, saat semua orang akan dikumpulkan oleh Allah. Ketika itu kata Allah, fahum yuzaun, semua umat akan dibagi-bagi Allah ke dalam banyak kelompok. Dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan bahwa kelak umatnya akan dibagi Allah ke dalam 20 kelompok. 10 kelompok adalah kelompok yang celaka, yang disebutkan dalam hadis dari Muaz bin Jabal. 10 kelompok berikutnya adalah yang selamat dan bahagia. 3 disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar riwayat At-Tabarani, dan 7 disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan yang pendek ini, saya ingin menjelaskan 3 di antara kelompok umat Muhammad yang akan selamat di padang mahsyar yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabarani. Sebelum saya jelaskan ketiga kelompok umat Muhammad yang selamat itu, sedikit akan digambarkan tentang kondisi di padang mahsyar sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Pertama, padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada kepastian. Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ingatlah kata Allah ketika ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Maka ketika tiupan sangkakala kedua itu, semua manusia berdiri menunggu hisab. Kata Allah, qiyamun yanzurun, semua manusia akan berdiri menunggu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri itu menunggu dihisab? Dalam hadis dari Abu Ya'la, Nabi menjelaskan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaumin khamsina alfisan. Kata Nabi, semua kita akan berdiri di padang mahsyar menunggu hari perhitungan datang selama 50.000 tahun. Itulah masa berdiri 50.000 tahun. Padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Disebutkan Allah di surat Maryam ayat 85-86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kelak di padang mahsyar itu semua manusia berdiri dalam keadaan haus, yang saking hausnya wirda. Sahabat bertanya, apa wirda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, mutaqatti'atul a'na minal atash. Pada hari itu manusia kehausan sampai sebahagian mereka lehernya terputus saking hausnya. Kenapa manusia kehausan? Dalam hadis Muslim disebutkan, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamik damil. Matahari akan dekat dengan kepala setiap manusia seukuran tongkat celak mata manusia. Begitulah jarak matahari dengan kepala setiap orang yang kita akan berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Selama 50.000 tahun itu manusia akan ketakutan. Kata Allah, wujuhu yauma izin khasyi'ah. Tidak satu pun wajah pada hari itu akan berdiri tegak. Karena semua orang akan ketakutan. Kenapa manusia ketakutan selama berdiri lama itu? Kata Allah di surah Al-Haqqah
ayat 19 sampai 25. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Manusia akan ketakutan sampai dia memastikan kitab catatan amalnya datang dari kanan atau dari kiri. Sebelum dia menerima catatan amalnya dari kanan atau dari kiri, maka selama itu manusia akan berada dalam suasana yang mendebarkan. Itulah sekelumit gambaran yang diberikan Allah tentang padang mahsyar. Karena itu perlulah kita merasakan diri untuk selamat pada hari itu. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi menjelaskan, adakah umat Muhammad yang selamat? Ada. Kata Nabi, salah satu yaumal qiyamati ala kasibim min misik. Ada 3 kelompok umatku, kata Nabi, yang akan Allah berikan tempat di tempat yang teduh, yang dipenuhi kesturi, yang sangat wangi. Yang kesturi itu, kata Nabi, raihatuhu min masirati arba'ina sana. Aromanya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. La yahuluhum hisab. Mereka tidak akan merasa takut dengan hisab. Wala yanaluhum alfaza. Dan mereka tidak akan dilanda rasa cemas, frustasi, haus, dan sebagainya. Ada 3 kelompok umatku, kata Nabi. Pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah. Orang yang membaca Al-Quran karena mencari keredaan Allah. Kalau para hadirin bertanya, apakah hal yang bisa menyelamatkan orang kelak di padang mahsyar? Jawaban pertama adalah Al-Quran. Karena itu kata Nabi, jangankan orang baca semua Al-Quran, suratun minal Quran, salasuna ayah, tasfa'u li sahibi. Ada 1 surat dalam Al-Quran yang jumlahnya cuma 30 ayat. Kalau kalian rutin membaca itu yang 30 ayat, maka kalian akan diselamatkannya mulai dari kematian sampai ke depan pintu surga. Para sahabat bertanya, apakah yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Tabarakallazi biyadihil muluk. Kau biasakanlah membaca surat Al-Muluk. Hadis riwayat At-Tirmizi. 1 surat saja sudah cukup menyelamatkan manusia dari dahsyatnya padang mahsyar. Hingga di depan pintu surga. Dalam hadis dari Bukhari disebutkan, ketika orang-orang hendak masuk ke surga, Allah akan berkata, Rattil ma turattil fid dunya. Kalian bacalah ayat yang dulu kalian baca di dunia. Dan naiklah setiap 1 ayat ke surga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Dan surgamu berhenti levelnya pada ayat terakhir yang kau baca selama hidup di dunia. Kalau kau pernah baca Al-Quran sejumlah 1000 ayat, maka surgamu akan berhenti pada level 1000. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, saya pesankan kepada kita yang hadir, sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, sempatkanlah membaca Al-Quran, walaupun agak 1 ayat setiap hari. Karena itulah amal penyelamat kita kelak di padang mahsyar. Yang kedua kata Nabi, warajulun azzina fi masjidin da'a ilallah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Orang yang azan di masjid memanggil orang beribadah mencari keredaan Allah. Ternyata para muazzin, orang-orang yang azan adalah manusia-manusia spesial kelak di akhirat. Sebuah profesi yang mungkin tidak prestisius. Sebuah pekerjaan yang mungkin tidak dirindukan banyak orang. Tapi justru Nabi mengatakan muazzinlah manusia spesial kelak di padang mahsyar. Kenapa para muazzin mendapat tempat spesial kelak di padang mahsyar? Hadis riwayat Muslim menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menjadi sebab orang berbuat baik, maka dia memperoleh pahala semua orang yang berbuat baik
disebabkan karena dirinya itu. Tadi muazin barusan, semua pahala kita yang duduk dan salat Jumat di sini dikumpulkan semuanya, sebanyak itu diberikan kepada yang azan tadi. Andai kata orang tahu pahala azan, akan berebutlah orang menjadi muazin. Karena itu Bilal bin Rabah ketika masih hidup, Nabi sudah mendengar kakinya di sorga. Padahal Bilal masih di bumi. Kenapa? Karena amal Bilal adalah azan di setiap waktu. Yang ketiga kata Nabi, wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilu zalika an amalil akhirah. Orang yang selamat dan bahagia kelak di padang mahsyar kata Nabi, orang kaya yang tidak lalai beribadah. Saya ulangi, orang kaya yang tidak lalai beribadah. Kalau orang miskin, rakyat biasa, ibadahnya bagus, biasa. Tapi kalau ada orang kaya, pejabat, ibadahnya bagus, itulah manusia spesial kelak di padang mahsyar. Memang ada hadis Nabi mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniya bi nisfi yawm wa huwa 500 am. Kata Nabi, orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya selama 500 tahun. Ini menunjukkan hanya hisab orang miskin lebih ringan dibandingkan hisab orang kaya. Buktinya apa? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan dari Abu Hurairah. Ja'a fuqara'ul muhajirin ila Nabi. Satu kali orang-orang miskin datang menemui Nabi. Apa kata orang miskin? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, kelak orang kaya lebih dulu masuk surga dari kami, hingga surganya pun lebih hebat dari kami yang miskin. Nabi bertanya, famazak, kenapa bisa orang kaya lebih dulu masuk surga? Kenapa bisa surga orang kaya lebih hebat dari surga orang miskin? Sahabat yang miskin tadi menjawab, yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum. Kata mereka, kami salat, mereka salat. Kami jamaah, mereka berjamaah. Kami puasa, mereka puasa. Tapi kami tak bisa sedekah sebagaimana mereka bersedekah. Mereka menolong anak yatim, kami tidak bisa karena kami tidak punya uang. Mereka haji dan umrah, kami tidak bisa karena kami tidak punya biaya yang cukup. Kata Nabi menghibur orang kaya, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah kalian saya ajarkan satu kalimat yang kalau itu kalian baca, kalian akan lebih dulu masuk surga dari orang kaya. Para sahabat yang miskin senang, ya Rasulullah, ajarkan kami apa itu kalimat yang bisa mendahului orang kaya masuk surga. Kata Nabi, antusabbihullah kulla duburis salasan wa salasin. Bacalah subhanallah 33 kali setiap selesai salat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang ke-100 kau cukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian pasti lebih dulu masuk surga. Sahabat yang miskin pulang dengan gembira karena bisa lebih dulu masuk surga. Keesokan harinya mereka datang lagi, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah. Kembali mereka menghadap Rasul. Rasul heran, apalagi kenapa kalian datang lagi? Kata mereka, bocor yang kemarin ya Rasulullah. Ternyata saudara kami yang kaya ikut mendengar dan mereka sekarang sudah membaca pula apa yang kami baca. Kata Nabi, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau begitu orang kaya yang seperti itu memang lebih dulu masuk surga dari kalian yang miskin. Oleh karena itu, kesempatan masih ada, mahsyar belum terjadi. Selamatkan diri kita masing-masing. Ambillah salah satu amal dari yang 3 tadi yang bisa kita ambil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.